Tahun 2022 sudah memasuki setengah perjalanan ya Gadgeters. Apa kabar nih dengan smartphone yang menemani kamu sehari-hari? Apakah masih bisa diandalkan dan memiliki performa yang mumpuni untuk saat ini? Jika kamu merasa HP yang kamu pakai saat ini sudah mulai ketinggalan zaman, sudah saatnya nih kamu mempertimbangkan mengganti HP kamu dengan yang baru. Nah, kebetulan di video kali ini tim Situs Gadget telah merangkum 7 HP flagship terbaik yang sudah dan akan dirilis tahun ini yang mungkin bisa menjadi referensi kamu yang bingung nih mau meminang smartphone baru yang mana ya. Dan saya Revani, langsung aja nih, berikut adalah 7 rekomendasi smartphone flagship terbaik dan terbaru yang dirilis di bulan Juli tahun 2022 ini. Xiaomi 12 Ultra. HP flagship ini dirilis secara global tanggal 5 Juli kemarin. Xiaomi 12 Ultra akan menjadi smartphone Xiaomi yang paling premium. Fitur dan harganya akan mengungguli Xiaomi 12, 12 Pro, dan 12X. Desainnya tampak mencolok berkat kamera yang bentuknya melingkar. Mengusung quad kamera sistem, kamera utamanya memiliki resolusi 50 megapiksel dan kamera ultrawide 48 megapiksel. Sisanya adalah 2 kamera periskop dengan focal LED yang berbeda. HP ini ditenagai Snapdragon 8 Plus Gen 1 serta RAM jumbo hingga 128 GB. Terdapat 2 pilihan penyimpanan internal yaitu 256 GB dan 512 GB. HP ini diperkuat dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging hingga 120 watt. Asus ROG Phone 6. Smartphone gaming dari Asus ini juga dirilis pada tanggal 5 Juli kemarin dan disiarkan di saluran YouTube resminya. Salah satu yang membuatnya menonjol adalah dukungan RAM sebesar 18 GB yang bisa dibilang masih jarang ditemukan di HP merek lain. Memori internalnya juga cukup lega, yakni sebesar 512 GB. Dengan mengusung sistem operasi teranyar Android 12. Tampilannya cukup impresif dengan ROG UI yang merupakan bawaannya. Karena bermain game sangat menguras daya, Asus menanamkan baterai berkapasitas 6000 mAh dengan dukungan pengisian cepat yakni 65 watt. Lantas bagaimana dengan kameranya? Meskipun HP ini dikategorikan sebagai HP gaming, urusan kameranya pun tak ketinggalan. Dengan triple kamera sistem, kamera utamanya memiliki resolusi sebesar 64 megapiksel dan sisanya adalah kamera ultrawide dengan makro. Kamera depannya diperkirakan hanya beresolusi 12 megapiksel. iQOO 9T. Akhir Juni ini iQOO 9T diperkirakan akan meluncur di India. Pihak perusahaan telah mengkonfirmasi bahwa iQOO 9T akan ditenagai dengan Snapdragon 8 Plus generasi ke-1, yakni chip seluler terkuat dari Qualcomm. Mengutip Gizmo China, ponsel ini kemungkinan akan hadir dalam 2 varian, yaitu RAM 8GB dan memori internal 128GB, serta RAM 12GB dan memori internal 256GB. Ukuran baterainya sebesar 4700 mAh dengan dukungan fast charging 120 watt. HP ini juga mengusung Android 12 terbaru, serta memiliki kamera utama dengan resolusi sebesar 50 megapiksel. Lantas kemudian apakah brand baru di dunia smartphone ini akan hadir di Indonesia? Kita tunggu saja. Moto G42. Moto G42 telah diluncurkan di pasar global. Chipset yang digunakan adalah Qualcomm Snapdragon 680 dengan RAM 4GB dan berjalan dengan OS Android 12. Walau termasuk dalam kategori entry level, fiturnya tidak main-main, yakni terdapat 3 kamera belakang dengan sensor utama 50 megapiksel, kamera sekunder 8 megapiksel yang berfungsi sebagai ultrawide dan depth sekaligus,
serta 2 megapiksel makro. Sementara itu kamera depannya hadir dalam resolusi 16 megapiksel. Kapasitas baterainya cukup besar yaitu 5000 mAh dengan dukungan pengisian turbo power 20 watt. Hanya ada satu varian yang tersedia, yakni RAM 4GB dan penyimpanan internal 64GB yang dipatok dengan harga sekitar 2 jutaan saja. Belum diketahui pasti apakah HP ini juga nanti akan tersedia di market Indonesia. Redmi K50i 5G. Redmi Note 11T Pro yang diluncurkan di Cina di rebranding menjadi Redmi K50i 5G di India dan akan di-launching di akhir bulan Juli ini. Rumornya, Redmi K50i 5G akan hadir dengan layar LCD 6,67 inch yang mendukung resolusi Full HD+ dengan refresh rate 144Hz. Dimensity 8100 dipasang dengan dapur pacu dengan RAM hingga 8GB dan memori internal 128GB. Kamera belakangnya ada 3, yaitu 64 megapiksel utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, dan 2 megapiksel makro, serta kamera selfie 16 megapiksel. HP ini berjalan dengan OS Android 12 dengan baterai berkapasitas 5080 mAh dan dukungan fast charging 67 watt. Seri Oppo Reno 8. Oppo Reno 8 telah diluncurkan secara global di bulan Juli ini. Terdapat 3 tipe sekaligus, yakni Oppo Reno 8, 8 Pro, dan 8 Pro Plus. Ketiganya telah diluncurkan lebih awal di Cina. Reno 8 datang dengan prosesor MediaTek Dimensity 1300 dan berjalan dengan OS Android 12. Terdapat 3 pilihan RAM dan penyimpanan internal, yaitu 8/128GB, 8/256GB, dan 12/256GB. Kapasitas baterainya 4000 mAh dengan dukungan fast charging 80 watt. Sementara itu, Oppo Reno 8 Pro ditenagai dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 7 generasi ke-1. Hanya ada satu pilihan RAM dan memori internal, yakni 12GB dan 256GB. Kapasitas baterai dan sistem operasinya sama. Walaupun begitu, kapasitas baterai dan sistem operasinya masih tetap sama. Oppo Reno 8 memiliki triple kamera sistem di bagian belakang. Terdiri dari kamera utama 50 megapiksel plus 2 megapiksel plus 2 megapiksel makro dengan kamera depan 32 megapiksel. Di sisi lain, kamera Reno 8 Pro lebih advance dan terdiri dari 50 megapiksel plus 8 megapiksel kamera ultrawide plus 2 megapiksel makro dengan kamera depan yang resolusinya sama. OnePlus 10T. Flagship yang dilansir pada awal Juli ini diperkirakan harga globalnya adalah $600 AS atau sekitar 9 jutaan. Ponsel ini hadir dalam layar Full HD Plus AMOLED 6,7 inch dengan refresh rate 120Hz. Ditenagai dengan Qualcomm Snapdragon 8 Plus generasi ke-1, ini membuat kinerjanya meningkat signifikan dan lebih efisien. RAM yang disediakan hingga 12GB dengan penyimpanan internal 256GB. Kapasitas baterainya sendiri sampai 4800 mAh dengan dukungan pengisian cepat yaitu 150 watt. Sama seperti beberapa smartphone yang lain, kamera belakangnya ada 3. Terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Sementara kamera depannya sebesar 16 megapiksel.
Oke Gadgeters, itu tadi ulasan mengenai smartphone flagship terbaik yang diluncurkan di pertengahan tahun 2022 ini secara global. Beberapa di antaranya memang belum masuk secara resmi ke Indonesia Gadgeters. Namun kita tunggu aja nih, vendor smartphone tadi sudah mengusung flagship terbaru mereka ke pasar Indonesia. Dari 7 HP flagship terbaru tadi, kira-kira mana nih Gadgeters yang layak ditungguin dan diincar untuk menjadi HP andalan kamu selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya Gadgeters. Baik, sampai di sini dulu info gadget hari ini. Thanks for watching and see you on the next video.